archive itu mempunyai beberapa terminologi, ya. Dalam konteks Indonesia, ini bisa arsip statis. Archive juga bisa mengacu pada ini, division within an organization. Jadi satu divisi dalam satu organisasi yang bertanggung jawab, ya, merawat arsip-arsip yang mempunyai nilai keberlanjutan. Ya, ini masuk dalam konteks arsip statis. Nah, arti yang kedua, organisasi yang mengumpulkan arsip-arsip baik itu individu, arsip dari keluarga, atau arsip-arsip organisasi yang lain, dan dikumpulkan di lembaga kearsipan. Jadi organisasi yang seperti ANRI, jadi itu disebut archive. Makanya Arsip Nasional Republik Indonesia, bukan Badan Arsip Nasional Republik Indonesia, bukan Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip sendiri itu sudah mengacu pada organisasi, makanya cukup ditulis Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, arti yang ketiga, archive ini satu disiplin ilmu, ya, disiplin yang mengumpulkan, ya, rekod arsip dinamis, ya, yang mempunyai tadi nilai keberlanjutan, baik itu arsip dari perorangan maupun organisasi. Jadi orang yang bertanggung jawab, ya, mengumpulkan arsip-arsip yang mempunyai nilai keberlanjutan. Ini juga disebut archives. Ini. Nah, yang terakhir, ini archive juga mengacu pada bangunan atau bagian dari bangunan yang mengumpulkan arsip-arsip statis ini, ya. Jadi banyak, artinya terminologi archive ini mempunyai makna yang bermacam-macam, tetapi di Indonesia archive ini lebih mengacu pada arsip statis, ya. Oke. Nah, sekarang profesi yang lahir dari ini manajemen informasi, ya, ada rekod manajemen, ya. Ini profesinya rekod manager, kemudian rekod spesialis, macam-macam, ya, namanya, yaitu seseorang yang tersertifikasi dan ahli di bidang pengelolaan arsip dinamis. Ini. Kemudian di lingkup archive management, ini disebut archivis, arsiparis. Nah, arsiparis Indonesia itu berbeda dengan archivis di beberapa negara di luar. Kalau arsiparis Indonesia ini mencakup dua-duanya. Jadi arsiparis Indonesia itu harus menguasai rekod manajemen dan archive manajemen ini. Tetapi kalau di luar ini, di sana ada profesi record manager, record spesialis, dan seterusnya, dan juga ada profesi archivis. Nah, kemudian ini jadi manajemen publikasi, ini library, ini melahirkan profesi pustakawan. Sementara ahli dalam manajemen database ini melahirkan ini information system manager, jadi manajer sistem informasi. Ini untuk yang database management. Jadi kalau archive dan record dimasukkan di dalam kategori manajemen informasi, bukan ilmu informasi, ya, manajemen informasi, maka profesi-profesi yang lahir seperti ini. Jadi ada record manager, archivist, librarian, dan information system manager ini, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau record, archives, ya, dilihat dalam perspektif proses manajemennya atau manajerialnya, itu kita bisa melihat pengelompokan seperti ini. Nanti juga Anda akan tahu bahwa
archival science, ilmu kearsipan, itu sebenarnya kurang pas ya kalau dimasukkan atau berada di bawah apa yang disebut ilmu informasi. Ya, ini. Coba kita lihat. Ini yang disebut manajemen informasi, tadi ya, data dan informasi. Manajemen informasi ini adalah informasi yang diciptakan, kemudian digunakan dan ditemukan kembali. Ini sebagai sumber informasi, sources. Jadi diciptakan, kemudian menjadi sources, baru digunakan dan ditemukan kembali. Ini dalam konteks manajemen informasi yang dikelola data dan informasi. Nah, dalam konteks dokumen dan rekod ini mulai dari classify, ini juga seperti creation, penciptaan, kemudian appraisal, ya, penilaian, kemudian disposition, penyusutan. Ini konteks dokumen dan rekod. Ya, kalau di terminologi yang lain ini sering disebut life cycle of record. Jadi mulai penciptaan, penggunaan, bla 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 sampai penyusutan. Ini saya singkat menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau mau dimasukkan menjadi bagian ilmu informasi, maka hanya ini yang memenuhi syarat, yang akhirnya nanti menjadi RIM, Record and Information Management. Nah, kalau yang arsip statis, archives ini, archive ini kan berasal dari ini, record, ya, arsip dinamis. Arsip dinamis, inaktif, yang mempunyai nilai guna keberlanjutan, maka dia akan disimpan permanen dan dirawat. Arsip dinamis inaktif yang tidak mempunyai nilai kesejarahan, keberlanjutan, dan lain-lain, itu akan dimusnahkan. Nah, inilah arsip statis yang berasal dari arsip dinamis. Maka pengelolaannya ini dalam lingkup archive management. Kalau ketiganya ini digabung, kemudian ditempatkan di bawah ilmu informasi, itu kurang pas. Karena ini mempunyai wilayah sendiri. Bahkan kalau kita mau jujur, record management ini mempunyai wilayah sendiri. Itu, ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.